Alhamdulillah kalau kamu bisa maafin aku. Karena selama ini aku nggak tahu aku masih menumpahkan rasa sedih aku tuh sama siapa. Apalagi setelah aku tahu kalau bayinya Karin mengidap Down syndrome. Hati aku hancur, aku nggak tegaan sama Karin. Tapi makin lama kelakuan Karin makin nggak bisa dikendalikan. Jujur sebenarnya aku kangen sama kamu. Aku pengen bisa balik sama kamu sebagai sahabat kamu seperti dulu. Maafin aku juga ya, Sof. Setelah tahu masalah perselingkuhan Mas Bram dan Karin, akhirnya aku jadi marah dengan semua sahabat-sahabat aku yang berusaha menutupi kejadian ini dan lupa bahwa sebetulnya mereka dan kamu cuma punya niat untuk menjaga hati aku. Minta maaf. Aku juga kangen sama kamu, Sof. Alhamdulillah kalau kamu bisa maafin aku. Karena selama ini aku nggak tahu aku masih menumpahkan rasa sedih aku tuh sama siapa. Apalagi setelah aku tahu kalau bayinya Karin mengidap Down syndrome. Hati aku hancur, aku nggak tegaan sama Karin. Tapi makin lama kelakuan Karin makin nggak bisa dikendalikan. Aku bingung mesti gimana lagi. Alhamdulillah, Mbak Hana sudah baikan lagi sama sahabat sejatinya selama ini. Semoga Allah memberkahi dan menjaga tali persahabatan kalian ya Mbak. Lebih baik aku ke dalam dan ngasih waktu buat mereka berdua bicara dari hati ke hati. Kita nggak boleh putus asa. Ya apapun yang terjadi kita tetap harus mendoakan Karin dan kita jangan meremehkan kekuatan doa. Siapa tahu dengan kita berdoa, Karin dan bayinya juga bisa selamat. Apalagi sekarang ini adalah bulan suci Ramadan. Jadi setelah kita sholat atau setelah kita mengaji, nggak ada salahnya kita mohon sama Allah supaya bisa membalikkan Karin menjadi wanita yang baik dan bayi yang ada di kandungan dia bisa selamat. Terima kasih ya Han untuk terus memberikan aku semangat supaya aku bersabar dan mendoakan Karin dan bayinya. Semoga Allah menerima ketulusan dan kebaikan hati kamu. Amin. Kamu juga ya, Sof. Meskipun aku sakit hati banget sama kelakuan Karin, tapi aku gak mau putus harapan bahwa Karin bisa berubah menjadi orang yang baik. Makanya sekarang yang penting adalah kita semua gak boleh lelah mendoakan Karin. Iya, insya Allah. Ya Allah, Han. Kamu ini benar-benar sahabat aku yang paling baik dan selalu bisa memberikan contoh yang baik ke semua orang. Subhanallah, sungguh Allah telah menganugerahkan hati yang sangat indah ke kamu, Han. Karin, dengarkan saya. Kamu jangan menjadikan Rosi sebagai alat dalam pertengkaran masalah kamu. Kamu adalah seorang wanita yang memiliki hati seorang ibu. Dan kamu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi seorang laki-laki dengan memiliki hati nurani. Saya bacakan sebuah ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat berkenaan dengan posisi seorang wanita yang mendampingi seorang laki-laki. Apa maksudnya dari ayat itu soal percintaan aku dengan Mas Bram? Gini Karin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan wanita waktu itu dinamai dengan Siti Hawa. Itu bentuk kecintaannya kepada kaum laki-laki. Secara tersirat bahwa seorang wanita lebih menguasai hatinya dalam hal rasa. Maka untuk itu, berusahalah kamu untuk memperbaiki diri kamu, rasa kamu kepada seorang laki-laki itu jangan menggunakan orang lain, apalagi anak kecil, Rosi. Tapi kamu harus berusaha sendiri, Karin, dengan memperbaiki diri kamu agar kamu bisa menjadi daya tarik dari Mas Bram. Tapi Pak Ustadz, anak yang ada di dalam kandungan Karin itu... Saya paham.
Tapi kamu pun harus paham, Karin, bahwa kamu adalah seorang wanita dan tidak akan lama lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Aduh, niatnya kesini mau ngapain, malah kena ceramah gue. Apes. Ingat bahwa ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Kenapa bisa demikian? Karena rasa kasih sayang seorang ibu lebih besar dibandingkan rasa kasih sayang seorang bapak. Yang kedua, karena dia lebih banyak penderitaannya dibandingkan dengan seorang ayah. Jadi kamu harus lebih baik kalau kamu ingin mendapatkan perhatian dari Mas Bram dan juga Mbak Hana. Itu patokan buat kamu, Karin. Kalau aku berdoa dan memohon kepada Allah supaya Mas Bram mau bertanggung jawab dan menikahi aku, apakah Allah mau mengabulkan doaku? Sini duduk dulu. Karin, Mbak berharap bahwa apapun nasihat yang diberikan Pak Ustadz Jufri ke kamu bisa menerima nasihat itu dengan baik ya, supaya kamu juga bisa bersikap dengan lebih bijaksana ke depannya. Mbak Hana tuh gak usah so bijak, gak usah so suci. Lagian, Mbak Hana kenapa gak ngelaporin aku aja ke kantor polisi dengan tuduhan sudah menculik anaknya Mbak Hana, ha? Ngapain Mbak Hana harus nelpon Kak Sofi segala? Aku tuh capek denger nasihat dari kalian semua, karena kalian semua itu gak ada yang ngerti perasaan aku. Kamu tuh bener-bener ya. Hana gak sepicik yang kamu pikirkan. Hana itu sebenarnya tulus sayang sama kamu dan dia tuh peduli sama kamu. Kak Sofi, kalau Mbak Hana emang peduli sama Karin, kalau dia tahu Karin tuh adalah selingkuhan Mas Bram, kenapa dia masih egois? Kenapa dia nggak biarin Mas Bram buat Karin aja? Oh, iya, Karin tahu Mbak Hana pasti sekarang lagi mencuci otak Mas Bram kan? Supaya aku sama Mas Bram nggak bisa ketemu dan nggak bisa bersatu lagi kan? Mbak Hana, aku nggak nyangka ya Mbak Hana bisa ngumpetin Mas Bram dari aku. Tega banget sih Mbak Hana. Di mana hati Mbak Hana? Cukup Karin. Kamu tuh makin lama makin kelewatan ya. Kamu nggak sadar juga. Selama ini Hana tuh nggak pernah jahat sama kamu. Apa sih mau kamu sebenarnya? Karin makin hari makin kelewatan. Kalau kakak gimana? Kelewatan nggak udah bohongin Karin? Kakak udah kerja sama Mas Rudolf buat ngerjain Karin. Sampai Karin pingsan. Padahal Karin khawatir sama kakak. Tapi kakak tega ngelakuin itu ke Karin, ha? Kelewatan gak itu, ha? Astagfirullahaladzim. Sof, benar apa yang dikatakan Karin. Kalau kamu dan Bang Rudolf sempat kerja sama dan membuat Karin seperti itu. Enggak. Iya sih. Cuman waktu itu karena Rudolf dan aku lagi emosi banget sama Karin. Kita berdua tujuannya tuh mau melindungi kamu. Ya ampun, Sofi, harusnya kamu nggak perlu melakukan hal seperti itu. Kan kasihan kalau Karin stres. Kalau terjadi apa-apa sama kandungannya dia gimana? Kak, kalau aku stres gimana? Apa yang terjadi sama anak aku? Kakak mau anakku kenapa-napa? Mending kakak dengerin deh nasihat dari sahabat kakak itu. Diri sendiri aja belum bener nasihatin orang. Kamu tuh ya. Udah dong, udah, kalian nggak usah ribut-ribut lagi. Ngapain sih masih berantem berdua ini? Astagfirullahaladzim. Karin, mendingan sekarang kamu pulang aja ya. Kamu pulang ke rumah mama biar kamu nggak usah stres lagi. Kamu nggak usah mikirin yang macam-macam. Yang penting kamu selamat, baik kamu selamat. Iya, ini bener banget. Kayaknya aku mesti ngajak Karin pergi deh. Iya Mbak Hana, sekarang pikiran aku jadi kebuka. Mbak Hana ngelakuin ini semua pasti karena Mbak Hana cemburu kan? Aku bisa tinggal bareng sama mama. Tenang aja Mbak Hana. Setelah aku sampai di rumah, aku akan sampaikan salam Mbak Hana buat mama mertuaku. Assalamualaikum Han. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku harus bersikap bagaimana lagi kepada Karin. Semua yang telah aku upayakan demi kebaikan dia dan bayi dalam kandungannya selama ini selalu disalahpahami. Kuatkanlah hati hamba ya Allah,
agar hamba mampu bersabar dan tetap berusaha menolong Karin dan bayi di dalam kandungannya.